Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai pajak kendaraan bermotor dalam mata kuliah pajak daerah dan retribusi daerah yang diampu oleh Ibu Winda Wulandari SEMM. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sabina Salsabila Supangat. Nama saya Rohmah Nabila. Saya Harum Chandra Ningtyas. Nama saya Zainab. Nama saya Fadila Lulua Maharani. Perencanaan pajak kendaraan bermotor. Salah satu contoh dari pajak daerah adalah yang diklasifikasikan termasuk dalam pajak provinsi. Menurut dari angka 1 pasal 12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Dalam undang-undang tersebut adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di setiap jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Hal ini termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam rangka operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Selanjutnya terdapat 5 manfaat pajak kendaraan bermotor untuk pemerintah daerah, yaitu salah satu sumber pendapatan daerah, berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, berguna untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi umum. Selanjutnya yaitu untuk membantu meningkatkan pendapatan kabupaten dan kota, dan yang terakhir untuk meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak. Terdapat hal yang harus diperhatikan dalam pajak kendaraan bermotor tersebut, yaitu perhitungan dasar pengenaan pajaknya. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor seringkali berubah di setiap tahunnya. Perubahan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Akibat dari perubahan dasar pengenaan pajak ini yaitu timbullah ketidakpastian jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Adapun pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya. Khusus untuk pemungutan pajak alat berat yang bergerak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembayaran pajak kendaraan bermotor ini dapat dilakukan di kantor bersama Samsat maupun secara online melalui aplikasi Signal. Kantor bersama Samsat melibatkan 3 instansi pemerintah, yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Kepolisian Daerah Indonesia, dan PT Persero Asuransi Kerugian Jasa Harja. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan teori pengenaan pajak terhadap jalan raya. Kegunaan dari jalan raya ialah sebagai jalan lokal, jalan kolektor, dan jalan arteri. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang lalu lintas dan angkutan menjelaskan, jalan raya adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan hewan dan manusia. Sebenarnya jalan raya yang digunakan oleh kita selama ini itu tidak gratis. Jalan raya termasuk dalam kategori public good tidak murni. Adapun public good tidak murni yang dimaksud adalah pemakaian atau pengkonsumsian barang yang dikenakan biaya. Atas pemakaian jalan raya, pemerintah berhak untuk memungut biaya yang diwujudkan dalam bentuk pajak tersebut disebabkan karena jalan raya memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh para pemakainya. Selanjutnya, ada pendekatan untuk menentukan besar pajak kendaraan bermotor terhadap jalan raya. Terdapat 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan benefit resikat. Pendekatan ini menarifkan pajak kepada wajib pajak dengan biaya pemeliharaan jalan raya per kilometernya ditambah dengan biaya komestik. Dalam pendekatan ini terdapat kebijakan, yaitu kendaraan komersil memiliki peranan penting dalam melancarkan arus barang atau penumpang dikenakan tarif pajak yang lebih ringan. Sementara kendaraan mewah di mana pemiliknya dikategorikan sangat mampu maka akan dikenakan tarif pajak yang tinggi. Yang kedua yaitu pendekatan the cost of service. Itu pendekatan yang lebih cenderung ke arah dasar pengenaan pajak berdasarkan berat bersih atau berat kotor kendaraan bermotor. Jadi gambaran sederhananya adalah semakin besar kendaraan bermotor, maka akan semakin besar pula beban yang dibebankan. Baliknya, semakin kecil kendaraan bermotor, maka akan semakin kecil tarif pajak yang dibebankan, karena berat dan besar ukuran kendaraan bermotor akan mempengaruhi pada kerusakan jalan yang akan ditimbulkan. Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2021 tentang pajak daerah, Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah, misalnya peraturan daerah tentang PKB atau pajak kendaraan bermotor. Kemudian yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2006. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Yang terakhir yaitu diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Selanjutnya saya akan membahas objek pajak kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor yaitu satu, kereta api. Yang kedua ada kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga ada kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan konsulat perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas kebebasan pajak dari pemerintah. Yang terakhir yaitu objek pajak lainnya yang ditetapkan dari peraturan daerah. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran gross tonnage 5 dan gross tonnage 7. Subjek pajak dan wajib pajak kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Wajib pajak badan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa atas badan tersebut. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Pengenaan pajak atas kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu yang pertama nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB. Nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Lalu yang kedua, bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot ini dinyatakan dalam koefisien sama dengan 1, yang berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih dari 1 berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Lalu bobot ini dihitung berdasarkan faktor-faktor yang pertama, yaitu ada tekanan ganda yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu atau as roda dan berat kendaraan bermotor. Lalu yang kedua, ada jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, dan tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya. Dan yang terakhir, jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder. Selanjutnya terdapat tarif pajak kendaraan bermotor. Menurut PP nomor 65 tahun 2001 pasal 5, tarif pajak kendaraan bermotor telah ditetapkan sebesar 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat besar. Masing-masing pemerintah daerah menetapkan tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang berbeda-beda. Sebagai contoh, tarif pajak progresif mobil dan tarif pajak progresif motor yang berlaku di DKI Jakarta dan Jawa Barat tidaklah sama. Tax rate atau tarif pajak merupakan tarif pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berbunyi, kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dan memberikan kewenangan daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Besaran pokok pajak yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak kendaraan bermotor dengan cara mengalihkan dengan dasar pengenaan pajaknya. Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut oleh daerah tempat kendaraan bermotor tersebut diletakkan. Pungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat tanda
nomor kendaraan bermotor atau STNK. Pemungutan pajak kendaraan bermotor tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang telah ditunjuk oleh kepala daerah di daerah yang bersangkutan. Pengecualian pajak kendaraan bermotor terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dalam Pasal 2 Ayat 2. Huruf A. Kendaraan bermotor milik BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor. Huruf B. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak kendaraan bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman pada putusan Menteri Keuangan. Huruf C. Subjek pajak yang dimaksud yaitu orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat dan BUMN yang kendaraan bermotornya digunakan untuk keperluan keselamatan. Yang selanjutnya, masa pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk kendaraan yang sudah terdaftar, bagian dari yang melebihi 15 hari dihitung 1 bulan penuh. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten atau kota yang dialokasikan untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana transportasi umum. SPT pajak kendaraan bermotor. Dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi atau badan, wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan hartanya termasuk dalam kendaraan bermotor. Namun, walaupun diwajibkan untuk melaporkan harta berupa kendaraan bermotor yang dimiliki, wajib pajak tidak akan dipungut pajak atas kendaraan bermotor yang dicantumkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan tersebut. Hal ini dikarenakan pajak kendaraan bermotor telah dibayarkan oleh wajib pajak ketika membayar pajak progresif, motor atau mobil yang dibayarkan melalui kantor bersama Samsat ataupun secara online dengan menggunakan aplikasi Signal. Denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2008, PKB untuk telat bayar lebih dari 2 hari tapi kurang dari 1 bulan adalah 25% dari total nilai pajaknya. Jika lebih dari 1 bulan, terdapat biaya tambahan yaitu SWDKLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Banyak orang yang terkadang lupa untuk membayar pajak motor karena pembayarannya hanya dilakukan sekali dalam setahun. Akibatnya, saat akan membayar, mereka harus menghadapi biaya denda tambahan atau denda. Besar denda tersebut berbeda-beda tergantung pada jenis motor dan kapasitas mesinnya. Informasi lengkap mengenai denda dapat dihitung berdasarkan data yang tertera pada surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Lalu saya akan membahas tentang sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang tidak dibayarkan selama 5 tahun akan secara otomatis membuat masa berlaku STNK kendaraan tersebut menjadi mati. Apabila pajak kendaraan bermotor tidak dibayarkan, maka akan ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung pemilik kendaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan tegas mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor untuk menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK setiap diadakan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Namun, STNK yang dimaksudkan ialah yang telah mendapatkan pengesahan setiap tahun dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika pengemudi kendaraan tidak membayarkan pajak atas kendaraan bermotornya, maka pengemudi dianggap tidak dapat menunjukkan STNK yang sah. Oleh karena itu, pengemudi dianggap telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan Pasal 288 Ayat 1, Pasal 106 Ayat 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.